Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang saya rangkum dari jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum dan Keamanan Data dalam Layanan Kesehatan Online di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu layanan konsultasi kesehatan online atau sering dikenal dengan telekonsultasi merupakan bagian dari telemedicine. Teknologi tersebut mulai berkembang di Indonesia sejalan dengan perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan, fleksibilitas waktu, biaya konsultasi yang lebih rendah, jangkauan yang luas, serta peningkatan layanan kesehatan merupakan keuntungan yang diperoleh dari implementasi teknologi tersebut. Meskipun demikian, implementasi layanan konsultasi kesehatan online berpotensi menimbulkan permasalahan etika dan hukum di Indonesia, seperti permasalahan legalitas, tempat praktek, legalitas izin praktek, transaksi terapeutik, serta permasalahan kerahasiaan dan keamanan data pasien. Kemudian ada permasalahan, poin pertama, legalitas praktek. Ketidakjelasan legalitas mengenai praktek online, terutama terkait lokasi praktek dokter yang tidak terbatas secara geografis. Poin kedua, kontrak terapeutik. Ketidakan regulasi tentang hak dan kewajiban yang jelas antara dokter dan pasien dalam layanan online. Yang ketiga, keamanan dan kerahasiaan data. Tingginya risiko kebocoran data pasien akibat serangan siber atau kurangnya standar pelindungan data. Kemudian ada manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan regulasi yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien serta keamanan data dalam layanan kesehatan online. Dengan demikian, diharapkan terciptanya ekosistem telekonsultasi yang aman, terpercaya, dan efisien di Indonesia. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mendekatkan perundang-undang, bahan hukum primer yang digunakan meliputi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait layanan konsultasi kesehatan online, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis. Bahan hukum sekunder mencakup artikel-artikel ilmiah tentang hukum dan telekonsultasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan yang ada dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan perlindungan hukum serta keamanan data dalam layanan telekonsultasi. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Poin pertama, legalitas praktik dan kontrak terapeutik. Regulasi yang ada seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran belum mengakomodasi layanan telekonsultasi secara penuh. Kontrak terapeutik yang menjadi dasar hukum dokter pasien juga tidak memiliki kejelasan hukum dalam konteks online. Yang kedua ada keamanan data pasien. Peraturan seperti Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien. Namun, implementasinya dalam layanan telekonsultasi masih lemah, sehingga rentan terhadap pelanggaran. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Keamanan informasi melibatkan upaya menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Organisasi layanan kesehatan diharapkan mematuhi standar keamanan termasuk SNI ISO 27001 dan ISO 27799 untuk mengurangi resiko gangguan sistem dan memastikan perlindungan data pasien. Sedangkan layanan seperti teledermatologi menunjukkan adanya kesalahan diagnosa akibat kualitas alat yang tidak memadai. Oleh karena itu, perlu pengembangan standar teknologi untuk mendukung keakuratan layanan. Kesimpulan, layanan konsultasi kesehatan online di Indonesia menawarkan manfaat besar, namun menghadapi tantangan besar dalam aspek legalitas, kontrak terapeutik,
keamanan data, dan standarisasi teknologi, ketidakan regulasi spesifik menjadi hambatan utama dalam menjamin perlindungan hukum dan keamanan data pasien. Saran, pemerintah perlu menyusun regulasi yang komparatif terkait dengan telekonsultasi, menyediakan layanan harus mengimplementasikan teknologi yang memenuhi standar keamanan, siber dan rekam medis, memberikan pelatihan rutin kepada staf tentang pentingnya keamanan. Baiklah teman-teman, di sini saya mendapatkan referensi dari Burdiati RT dan Herlambang PM 2021 tentang perlindungan hukum pasien dalam layanan konsultasi kesehatan online, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol 01 nomor 011-10. Kemudian Fitri NS dan Wahyuni D20 2020, kerahasiaan rekam medis dalam era telemedicine, Jurnal Kedokteran dan Hukum 10. Kemudian ada Rahajo S. dan Andini M. 2020, Manajemen Risiko Keamanan Data Kesehatan di Era Digital, Jurnal Teknologi Informasi Kesehatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.